Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walladzina jahadu fi sabili haqqi jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah dan tiada kata selalu yang sangat-sangat aktual yang pantas mewakili khutbah kita, melainkan ungkapan puja dan puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbil Alamin, yang senantiasa menganugerahkan rahmat, keafiatan dan kesempatan untuk beribadah dan menghayati peristiwa-peristiwa penting yang dapat kita ambil sebagai ibrah atau pelajaran. Ternyata likulli syai'un lahu hikmah, segala sesuatu yang mengandung banyak hikmah. Suka dan duka puasa Ramadan kita alami bersama. Kini Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, namun semangat yang membara dalam upaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat beriring salam tercurah kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meletakkan fondasi iman dan Islam, sehingga kita telah dapat melaksanakan seluruh tuntunan dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, kita istiqomah dalam melaksanakan seluruh nilai-nilai kebajikan yang telah beliau contohkan kepada kita, dan insya Allah pula mudah-mudahan kita husnul khotimah dan bertemu dengannya dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada kita semua, marilah terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena ketakwaan dan keimanan kita adalah sebagai sumber yang sangat-sangat penting yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
khatib mengambil tema dalam sebuah khutbah yang sangat mulia ini, yaitu mewujudkan hari raya Idul Fitri sebagai momentum kembali kepada akidah tauhid kita sebagai hamba Allah yang abadan syakur, yang cinta kepada Allah dan selalu mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita fahami, seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dari awal Ramadan hingga akhir kita menjalankan seluruh nilai-nilai ibadah puasa itu, awali dengan dianjurkan kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih di malam bulan Ramadan, bersedekah, qiraatul Quran, beriktikaf, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan ketika mampu melaksanakan umroh di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana bulan itu merupakan disebut para ulama sayyidus suhur, bulan yang merupakan penghulu dari segala bulan, dan nilai lipat gahandanya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah bernilai dan sangat besar. Kaum muslimin sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menelaah lebih dalam, bukankah zakat fitrah mengandung hikmah tazkiyatun nafs, yakni penyucian jiwa, satu kesatuan dengan ibadah puasa? Saum secara harfiah adalah menahan diri kita dari segala hal, baik dari berbentuk, menahan dari segala lisan kita yang tidak terjaga, gerak langkah dan indrawi kita untuk senantiasa tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga kesempurnaan dan kemurnian puasa dengan mengolah jiwa agar menjadi perilaku individu dan kepekaan sosial serta rasa empati kita untuk saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air dapat terjaga, sehingga wajarlah para ulama dan para umara mengajak kita semua untuk sama-sama mengendalikan diri sesuai dengan dalil-dalil usul fiqh, mengungkapkan la darara wa la dirara, janganlah sampai memudaratkan diri sendiri dan jangan pula memudaratkan orang lain. Sebagai salah satu ikhtiar, semoga kita terhindar dari segala macam musibah, bala bencana yang melanda di dunia hari ini, yang masih mulai insyaallah berangsur-angsur, seperti wabah corona, tidak stabilnya kondisi ekonomi dan seterusnya. Oleh karenanya mari kita sikapi dengan sam'an wa ta'atan, mendengar dan mentaati perintah serta loyalitas yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kita. Maka sebagai tolak ukur kesadaran perilaku kita adalah bisa mengenal, mengendalikan serta muhasabah diri dari mana, untuk apa dan akan kemana kita akan pulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pertanyaan ini mendorong kita lebih jauh memahami jati diri kita sebagai hamba Allah yang dikurniai dua potensi, yaitu ruhaniyah dan nafs. Nafsu di mana potensi ruhaniyah inilah yang mendapatkan menjadikan manusia sebagai manusia yang hanif, selalu condong kepada kebaikan, serta merupakan makhluk yang fitri, yang suci. Apabila potensi ini selalu dipelihara secara istiqomah, niscaya kita akan berada pada predikat sebagai Abdullah atau hamba Allah, karena senantiasa harmonis bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman hanifan wa ma ana minal musyrikin.
Artinya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepadamu ya Rabb, yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surah Al-An'am ayat 6, ayat ke-79. Merujuk kepada ayat tersebut, sejatinya manusia adalah makhluk yang bersifat spiritual, terletak pada kemampuan alamiah untuk bersifat hanif dan tunduk kepada Allah sebagai Abdullah. Sebaiknya jika manusia justru tidak mengendalikan dorongan hawa nafsunya, maka akan terjatuh kepada sistem kualitas diri Abdul Hawa, Buddha, atau perilaku yang menyimpang dari aturan agama, sehingga terjadilah degradasi pendangkalan iman dan takwa manusia dari Abdullah, hamba Allah, menjadi Abdul Hawa atau hawa nafsu. Sementara dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini Allah secara lugas menuturkan kualitas penciptaan manusia sebagai ciptaan yang terbaik, tidak saja secara fisik dan serta kelebihan struktur ekonomi tubuhnya, akan tetapi Allah telah memberikan modal primordial, yaitu sifat taat dan patuh yang ada dalam Al-Quran disebut sebagai hanif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, tidaklah berlebihan jika puasa dan Idul Fitri di tengah kegalauan terdapat ikhtilaful ummah rahmatun, disebabkan perspektif yang beda tentang wabah, justru sebagai momentum yang tepat untuk kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Farudduhu illallah. Jadi esensi makna tauhid terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Maka tauhid bisa dikatakan sebagai doktrin pembebasan yang otentik dalam Islam. Kalimat yang memberikan isyarat yang jelas bahwa puncak kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Dengan demikian, dapat kita lihat beberapa ciri orang yang bertauhid kepada Allah adalah senantiasa membuka pintunya untuk mau memaafkan setiap titik dari kesalahan orang lain, dan berjiwa besar untuk mau minta maaf kepada orang lain sekecil apapun kesalahan yang penuh atau yang pernah mereka lakukan. Oleh karenanya, marilah kita buka keran hati kita ataupun pintu maaf kita dalam silaturahmi selebar-lebarnya. Kemudian mujahadahkanlah diri kita menjadi seorang hamba Allah yang tawadu, yang rendah hati, dengan rela memberikan maaf yang setulus-tulusnya kepada setiap insan yang pernah menyakiti hati dan diri kita, demi meraih surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya, luasnya langit dan bumi 7. Petala yang sengaja Allah siapkan bagi orang-orang yang mohon ampun, suka memaafkan, menahan amarahnya, suka menafkahkan sebagian dari hartanya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dan menyambangi telah silaturahim. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la ya ayyuhalladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang beriman itu bukan saja menghimpakkan hartanya, bukan saja mereka melaksanakan salat, bukan saja mereka melaksanakan ibadah zikir doa kepada Allah, bukan hanya saja melaksanakan haji dan umrah, tapi juga mereka saling membangun silaturahim, membersihkan hati mereka, dan tidak memiliki rasa sifat iri, dengki, dendam, dan seterusnya. Maka pendek kalam, jika hati itu sebening air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seputih awan itu, jangan biarkan ia mendung. Dan jika hati seputih rembulan, hiasilah dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum cahaya ilahi dipadamkan, sebelum kematian akan menjemput kita, dan kita belum sempat meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun terhadap sesama, dan mohon ampun terhadap keluarga, tetangga, bahkan orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di pagi hari yang fitri ini, permohonan maaf untuk lisan yang tak bertulang ini, janji-janji yang terabaikan, hati yang penuh dengan prasangka, suuzon, berburuk sangka, sikap yang pernah menyayatkan hati dan muka, untuk hati yang pernah dendam, untuk pikiran yang suuzon, untuk segala sikap yang pernah khilaf. Sudah banyak salah kita, sudah banyak dosa kita, sudah banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali lewat kesempatan yang penuh khidmat di hari yang fitri ini. Perkenankanlah dan terimalah semua doa ungkapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di antara kita tiada aral melintang dan sengketa yang melintang dalam kehidupan kita sehari-hari, menjalin hubungan kita hablum minan nas dengan sesama saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita merenungkan dan menilai diri kita bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan diri kita. Ramadan telah mendidik kita sebagai bulan tarbiyah, mendidik hati ini menjadi bersih, lisan ini menjadi terjaga, gerak dan tubuh ini yang selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat malam, selalu mendengarkan tausiah ceramah para ulama, selalu mengedepankan kesolehan individu kita yang tentu juga kesolehan sosial yang peka terhadap sesama. Dan kita sudah cinta dengan Al-Quran, selalu mentadabburkan kitab suci yang kita cintai, Al-Quranul Karim. Dan kita juga telah membiasakan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah ayat 186. Kita itu sangat dekat dengan Allah, Allah pun sangat dekat dengan kita. Tetapi kita jauh dengan Allah, Allah pun jauh dengan kita. Doa kita, ampunan kita, harapan dan cita-cita kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Sami', Allah Maha Basar, Allah Maha segala-galanya. Dan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mendengarkan, Allah mengetahui apa-apa yang tersurat dan tersirat dalam kalbu kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum Ramadan ini menjadi sebuah ibrah, pelajaran bagi kita agar kita menjadi hamba yang ahsan, hamba yang fi ahsani takwim, menjadi hamba yang paripurna, sempurna di mata Allah, karena kita sudah fitrah, karena kita sudah membayar zakat, karena kita sudah melaksanakan hal-hal yang terpuji. Apapun yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekahnya di bulan Ramadan. Maka beruntunglah kita yang telah berinfak bersedekah di bulan Ramadan, meringankan saudara-saudara kita yang butuh. Uluran tangan kita, kita insya Allah bisa makan, bisa minum. Saudara-saudara kita yang tinggal di garis kemiskinan, du'afa, janda-janda tua yang memiliki keturunan yang banyak, yang tidak mampu mempelajari kehidupannya, maka kita berulurkan tangan membantu mereka. Itu merupakan suatu keistimewaan, sedekatun jariyah, amal jariyah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita membaca Al-Quran, itu juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad Baihaqi, Imam Baihaqi, yang mengungkapkan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku mereka yang qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka beruntung juga orang-orang yang telah membacakan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, yang cinta kepada Al-Quran, bahkan menangis ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Quran nanti pula yang akan memberikan syafaat kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, bersama-sama mereka di surga. Mereka bersama anak yatim, mereka bersama dengan kaum du'afa, mereka bersama kaum-kaum fuqara wal masakin, mereka bersama dengan Al-Quran, mereka bersama dengan para kiai, para syuhada, dan mereka cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kaum mukminin. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dikumpulkan oleh Allah di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah diambil ajal oleh Allah, kita kembali kepada Allah, kematian menjemput kita, kita sudah dalam keadaan husnul khotimah. Kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan suci, kita menjadi hamba yang ahsan, kita memiliki anak yang soleh, memiliki keturunan yang baik, memiliki harta yang berkah, memiliki jabatan yang mempermudah urusan orang lain, memiliki kebaikan-kebaikan. Sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kalam khatib pada pagi hari ini, mari kita merenungkan dan bermanfaat hidup kita dan bersemangat untuk berikhtiar, karena kita tidak tahu apakah Ramadan 1444 Hijriah yang akan datang kita kembali bersama Ramadan. Wallahu a'lam. Apakah setelah kita sholat Id ini, seminggu dari setelah ini, sebulan dari setelah ini, wallahu a'lam bishawab, menapaki bulan Dzulqa'dah, menapaki bulan Dzulhijjah dan selanjutnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita kembali kepada Allah, kita menjadi hamba yang abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus bagi pribadi khatib sendiri, dan kami mengucapkan selamat mendapatkan hari kemenangan. Selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, maafkanlah kesalahan orang lain, mohon ampunlah kita kepada kedua orang tua kita, dan kita bermohon kepada Allah dalam ketawaduan, dalam kerendahan hati kita, agar semua ibadah kita selama bulan Ramadan, selama bulan yang penuh barokah, syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul doa, syahrul maghfirah, syahrul qiraatil Quran, syahrul ibadah itu dan syahrul faedah dalam hidup kita, maka insya Allah bulan ini menjadikan jembatan kita menjadi pribadi insan-insan yang muttaqin, menjadi insan kamil yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
hari yang sangat mulia ini ya Allah, kami merendahkan hati kami dan mengharapkan dari segala ibadah kami ya Allah, semoga Engkau terima dan Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, betapa banyak dosa dan kealfaan serta kehinaan yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang jauh dari bencana ya Allah. Sekarang Engkau masih berikan bencana corona berangsur-angsur Engkau pulihkan ya Allah. Semoga Engkau hilangkan ya Allah, sehingga kami ini dapat beribadah dengan khusyuk tawadhu kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang selalu bersih hati kami ya Allah, bersih lisan kami ya Allah, bersih gerak dan langkah kami. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sangat-sangat peduli terhadap sesama ya Allah, karena kami tahu semua yang Engkau titipkan ini harta, jabatan ya Allah, nama baik yang Engkau sandangkan kepada kami ya Allah, keturunan yang Engkau titipkan kepada kami, semua pun apa yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah, itu hanyalah sementara ya Allah. Kami akan kembali kepadamu dengan doa kami ya Allah. Semoga yang melekat pada diri kami yang Engkau titipkan ini menjadi syafaat, menjadi penolong nanti ketika kami menghadapmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rabbal Alamin, perkenankan doa kami, jadikan kami hamba yang fitrah, hamba yang suci, yang selalu memberikan maaf, yang selalu membuka pintu maaf ya Allah. Jauhlah kami dari sifat dendam, iri dan dengki serta sum'ah ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang abad dan syakur, yang cinta kepadamu ya Allah, yang cinta kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan doa kami, perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yahyi 'anil ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala. Panas juga. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman irhamni mu'minin.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi